Kembali kita dalam pembelajaran fisika tentang vektor dan bagaimana vektor kita selesaikan secara metode analisis. Video pada tayangan sebelumnya itu Anda belajar bagaimana mengubah sudut tumpul menjadi sudut lancip karena dalam trigonometri tabel yang disediakan adalah sudut lancip. Maka dalam hal itu, Anda harus bisa membedakan manakah kuadran 1, kuadran 2, dan kuadran 3, serta kuadran 4. Karena dengan mengenal kuadran-kuadran ini, maka Anda bisa menentukan bagaimana mengubah sudut di kuadran 2, alfa menjadi sudut lancipnya, dan bagaimana mengubah sudut di kuadran 3 yang tumpul menjadi sudut lancipnya, dan yang terakhir, bagaimana mengubah sudut tumpul di kuadran 4 beserta menjadi sudut lancipnya. Maka kita menggunakan metodenya sesuai dengan warna dari masing-masing kuadran itu. Untuk kuadran 2 kita gunakan sudutnya adalah sudut 180 dikurangi sudut alfa yang dimaksud. Untuk yang warna kuning kuadran 3 adalah sudut alfanya yang kita kurangi dengan 180. Dan sedangkan untuk yang kuadran 4 adalah sudut 360 kita kurangi dengan sudut alfa yang dimaksud. Maka dengan menggunakan metode itu kita bisa menyelesaikan soal ini. Misalnya bagaimana kita mengubah sudut lancip dari masing-masing besar sudut tumpul berikut. 120 itu berada di kuadran 2. Karena di kuadran 2 kita menggunakan penyelesaian 180 dikurangi 120. Berarti sudut lancipnya dari 120 adalah 60 derajat. Sedangkan 315 itu ada di kuadran keempat. Karena ada di kuadran 4, maka sudut lancipnya adalah 360 derajat dikurangi sudut yang diketahui mendapatkan sudut lancipnya 45. Sedangkan 240 ini ada di kuadran berapa? Ya, jadi Anda harus dapat menentukan kuadrannya dulu. Dia berada di kuadran 3. Karena di kuadran 3, maka untuk mendapatkan sudut lancipnya adalah sudut 240 dikurangi dengan 180 derajat. Maka Anda mendapatkan sudut lancip dari 240 derajat adalah 60 derajat. Selain Anda harus memahami tentang bagaimana mengkonversi sudut itu, dalam konsep trigonometri kita juga harus mengenal bagaimana perubahan sifat dari sudut itu terhadap nilai sinus, kosinus, dan tangennya. Bahwa dalam sudut di kuadran 2, sifat dari trigonometri akan mengalami perubahan, yaitu bahwa nilai dari kosinusnya ketika dari bentuk tumpul ke sudut lancip, dia berubah tanda negatif. Demikian juga untuk tangennya. Sedangkan untuk nilai sinusnya tetap, baik sudut tumpul maupun sudut lancip, nilainya adalah tetap bertanda positif. Sedangkan untuk yang di kuadran 3, nilai yang tidak berubah adalah nilai tangennya. Jadi tangan sudut tumpul dan sudut lancipnya tidak berubah. Sedangkan untuk sin dan cosnya dia berubah tanda. Dan yang terakhir untuk kuadran 4, yang tidak berubah tandanya adalah kosinus, itu tidak berubah tandanya. Sedangkan sinus dan tangennya dia berubah tanda menjadi sudut negatif, yaitu perubahan dari mana? Dari sudut tumpul menjadi sudut lancip. Terjadi perubahan tanda untuk sinus dan tangen. Hal itu terkait dengan bagaimana kita melihat tabel kuadran. Artinya, ketika kita mendapatkan sudut lancip, maka di kuadran 1 itu sudut lancipnya semuanya bertanda positif. Sedangkan kalau di kuadran 2, untuk sudut tumpulnya, dia akan tetap bertanda positif ketika diubah ke sudut lancip, hanya dimiliki oleh sinus saja. Sinus tidak mengalami perubahan tanda, dia akan selalu bertanda positif ketika berada di kuadran 2. Sedangkan kalau yang ada di kuadran 3 yang selalu bertanda positif adalah tangen. Artinya sin dan cos akan bertanda negatif. Sedangkan untuk yang di kuadran 4 yang tandanya selalu positif adalah cos. Cos selalu bertanda positif di kuadran 4. Dengan demikian, untuk perubahan trigonometri untuk sudut tumpul dari sinus 120
Anda harus bisa menentukan 120 diubah ke sudut lancip dan bagaimana tanda sudut tumpul pada sinus menjadi sudut lancip. Karena ini berada di kuadran 2, sinus dia bertanda positif. Ya, jadi ini sinus bertanda positif karena dia berada di kuadran 2. Sudutnya dari sudut tumpul 120 berubah menjadi sudut tumpul 60 derajat. Sedangkan kosinus 315 itu berada di kuadran 4. Cos di kuadran 4 bertanda positif. Cosnya bertanda positif. Sudutnya, sudut tumpul 315 menjadi sudut lancip 45. Ingat, cos di kuadran 4 bertanda positif, maka dia tidak berubah tanda. Sedangkan untuk sudut yang 240, dia ada sudut yang berada di kuadran 3. Di kuadran 3 yang bertanda positif adalah tangan, berarti cosnya bertanda negatif. Maka cos bertanda negatif, sedangkan sudutnya dari 240 menjadi sudut lancip adalah sudutnya 60 derajat. Sehingga cos sudut tumpul menjadi negatif dari sudut lancipnya. Dengan mengetahui bagaimana kita mengubah sudut tumpul dari bentuk trigonometri beserta dengan tandanya menjadi sudut lancip, maka kita pun sekarang bisa menentukan nilainya. Misalnya bagaimana nilai dari sinus sudut 120 derajat. Setelah mengetahui bahwa nilai sinusnya ini harusnya bertanda positif. Nah, harusnya seperti ini bertanda positif ya, karena sinus di kuadran 2 itu bertanda positif. Maka setelah mendapatkan sudut lancipnya, ya kita tinggal lihat dari tabelnya. Berapakah sinus 60 derajat. Atau Anda bisa menggunakan sudut dari segitiga siku-sikunya. 315 setelah kita tentukan bentuk sudut lancipnya adalah cos 45. Maka tinggal Anda lihat pada tabel berapakah cos 45 itu. Cos di kuadran 4 juga bertanda positif sehingga tidak berubah. Sedangkan 240 di kuadran 3 tadi kita dapatkan sudut lancipnya mendapatkan negatif cos 60 derajat. Karena ini bertanda negatif, maka hasilnya juga bertanda negatif. Cos 60-nya Anda lihat di tabel nilainya adalah setengah. Dengan demikian, bagaimana kita menentukan besar suatu nilai sudut dalam trigonometri sudah bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada vektor di fisika. Selamat belajar.